Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani maju dimanapun Anda berada. Pada hari ini tanaman semangka dan melon ini berumur 19 hari setelah tanam. Dulu ini penanamannya 2 kali, jadi untuk yang sebelah yang ujung sana 19 hari, untuk yang sebelah sini 18 hari. Jadi karena tidak selesai, nanamnya dilanjutkan hari berikutnya. Jadi umur 18 hari ini adalah tanaman semangka berbiji atau semangka inul yang untuk diambil bunganya. Jadi kalau untuk semangka berbiji, dia ada bunga jantan, ada bunga betina, jadi bisa kawin sendiri dibantu dengan angin. Dengan bantuan angin dan serangga dia bisa kawin sendiri bunganya, jadi tidak perlu dikawinkan. Dan bunga jantannya ini akan sangat banyak sekali. Jadi selain untuk kawin bunga betina dari pohon itu sendiri, bunga jantan yang berlebih ini diambil, dikumpulkan untuk dipakai penyerbukan atau mengawinkan tanaman semangka yang tanpa biji. Seperti yang sudah saya uraikan di video sebelumnya, kalau semangka tanpa biji itu benihnya sudah mengalami rekayasa genetik sehingga ada perubahan. Jadi bunga jantannya dibikin mandul sehingga bunga jantannya tidak bisa untuk mengawinkan bunga betina, makanya bunga jantannya harus diambilkan dari tanaman lain. Jadi kalau kita nanam semangka berbiji, semangka lonjong atau semangka inul, ini hanya satu macam, nggak perlu tanpa biji, berbiji. Tapi kalau kita menanam yang tanpa biji atau non biji, kita tetap butuh berbiji. Jadi untuk 1.700 pohon semangka tanpa biji, ini sudah saya siapkan 50 pohon semangka berbiji yang untuk diambil bunganya. Jadi saya siapkan 50 pohon. Kondisinya sudah seperti ini, sudah sangat panjang. Jadi kemarin dilakukan penyemprotan rumput seperti ini, hasilnya sudah terlihat. Ini penyemprotan yang benar seperti ini. Jadi 2 hari sudah kering seperti ini dan rata. Jadi penyemprotan rumput nggak perlu buru-buru, yang penting hasilnya bagus. Karena ini kalau sampai rumputnya ini tidak mati, ini akan fatal. Jadi rumputnya cepat hijau lagi, nanti akan susah untuk pembesaran buah semangka. Dan penyemprotan rumput itu idealnya di saat semangka umurnya sekitar 15 sampai 20 hari. 15 hari lah, kalau 20 agak terlambat, karena kalau dimajukan misalnya baru tanam langsung dilakukan obat rumput, itu nanti jarak dengan panen terlalu jauh, jadi rumput sudah tumbuh lagi jauh sebelum panen. Jadi kalau umur 15 itu pas itu. Jadi pas umur 15 rumputnya dimatikan. Setelah itu tanaman tidak akan terganggu oleh rumput. Jadi yang sebelah sini dikeringkan dulu. Ini kemarin saya lakukan 2 kali, jadi seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, sebelah sini setelah selesai semua baru yang sebelahnya. Karena untuk berjaga-jaga, jangan-jangan tidak selesai. Kalau sampai sekali nyemprot langsung misalnya sampai selesai. Kalau sampai tidak nutut yang sana, keburu panjang, maka akan sangat repot. Jadi separuh dulu selesai, diulangi atasnya selesai. Jadi kemarin pada saat penyemprotan ini pohon semangkanya diputar dulu ngadep ke sungai, ngadep ke parit. Jadi biar nggak mengganggu penyemprotan. Setelah rumputnya mati seperti ini, pohonnya diputar balik, dihadapkan ke sini, gantian rumput yang di atas parit ini yang disemprot. Jadi ini rencananya besok atau lusa rumput yang di parit disemprot juga supaya kering seperti ini. Jadi seperti itu caranya. Kemudian bergeser ke sebelah sini, ini ada tanaman melon. Jadi sama seperti tanaman semangka, tanaman melon ini saya putar ngadep ke parit dulu karena dilakukan penyemprotan. Untuk pelatarannya semua diarahkan ke parit, termasuk yang sebelah sini. Setelah rumputnya kering seperti ini, nanti pohon melon ini diputar balik, dihadapkan ke pelataran, gantian rumput yang di sebelah sini yang dibersihkan.
Jadi untuk melon ini di awal tanam kemarin sempat terkendala, ada beberapa yang keriting, kemudian saya spray jeda 1 hari, kemudian sudah lumayan bagus, sudah mulus daunnya. Ini kemarin saya kurangi intervalnya jadi jeda 2 hari. Sudah lakukan pemupukan, kemudian pengobatan. Ini tinggal menata lanjaran untuk menggantung buah. Jadi lanjaran ini sekedar untuk menggantung buah. Pohonnya saya biarkan tetap menjalar di bawah. Kemudian ini untuk semangka yang tanpa biji atau non biji. Jadi mulai dari sini ke sana semua ini semangka tanpa biji. Ini sama acaranya, jadi rumputnya sudah kering. Ini nanti rencananya pohon semangka tanpa biji ini semuanya diputar balik. Jadi yang tadinya menghadap ke parit dihadapkan ke pelataran. Nah, rumput yang ada di parit disemprot atau dimatikan. Wah, ini ada sedikit teledor ini pada saat melakukan penyemprotan rumput. Jadi dia pas jalan ke sini tidak sengaja tangkinya netes ke sini. Kemudian saya buang aja. Nah, ini ada sebagian yang sudah diputar balik. Jadi kemarin saat pemupukan, kemudian lubang pupuknya itu terhalang oleh pohon semangka atau daun. Jadi sekalian pas mupuk kemarin diputar balik, dia sudah mulai turun. Kalau sudah turun ke pelataran seperti ini, biasanya 5 hari setelah ini sudah bisa mulai dikawinkan, karena cepat sekali, 1 hari 1 malam bisa segini pertumbuhannya, bisa sampai 15 cm. Jadi kalau 5 hari sudah 75 cm, sudah sampai di rumput yang hijau itu. Kemarin karena rumputnya panjang, ini saya suruh dibabat dulu, setelah itu baru disemprot. Jadi nanti ini rencananya dilakukan penyemprotan, tinggal tersisa ini yang belum mati rumputnya. Jadi pemupukan susulan baik melon ataupun semangka yang ditabur sudah selesai semua. Kemudian rumput sudah bersih. Nanti tinggal disesuaikan sekitar 5 hari lagi, 4 atau 5 hari. Kalau tanaman semangka ini dirasa kurang subur atau kurang gemuk, nanti saya kocor sekali lagi. Kalau yang digejek atau ditabur sudah cukup sementara, jadi untuk modal kawin dia sudah ada modal. Tinggal nanti menyesuaikan. Kalau masih kurang subur, kurang gemuk, saya kocor lagi pakai ZA dan Yaramila supaya tanamannya lebih subur. Karena kalau kita ingin buah semangka besar, dari awal tanaman harus sudah subur. Jadi sejak awal tanam seperti ini, kita sudah merencanakan di saat tanaman semangka berumur 45 hari setelah tanam, setidaknya 50% buah sudah di atas 4 kilo. Kalau umur 45 buah yang besar atau yang grade A yang di atas 4 kilo masih sedikit, itu harapannya agak susah untuk mendapatkan tonase yang banyak. Biasanya seperti itu. Jadi dari awal kita sudah merencanakan supaya buahnya cepat besar. Caranya seperti yang saya uraikan tadi. Sementara ini pohon melonnya kita lihat sudah mulai panjang seperti yang terlihat di sini. Di awal tanam kemarin sempat ada kerak daun atau trotol di daun pertama, namun setelah rutin saya lakukan penyemprotan, jamurnya mati, kemudian dia tumbuh terus. Akhirnya seperti ini, daunnya utuh, hijau semua dari pangkal sampai pupus. Dan ini yang harus kita pertahankan. Jadi kita harus mempertahankan daun supaya tetap hijau seperti ini sampai panen. Begitu juga dengan semangka.
Biasanya kalau habis dilakukan pemupukan susulan seperti ini rawan sekali masuk jamur karena uap dari pupuk mengenai daun, kemudian karena udara lembab menjadi tumbuh jamur. Jadi pada saat seperti ini penyemprotan di bagian pangkal harus benar-benar tebal. Jadi jangan ragu-ragu untuk ngasih fungi yang tebal di daun bagian pangkal. Namun harus disesuaikan obatnya. Pokoknya ikuti saja obat yang saya pakai kalau ingin hasilnya sama seperti ini. Dan perlu diingat pada tahap seperti ini untuk tanaman melon ini sudah tidak perlu disiram atau dikocor di pangkal pohon. Tapi kalau semangka tidak masalah. Semangka ini tetap, apalagi cuaca sangat panas di siang hari, jeda 2 hari atau 3 hari disiram. Semakin banyak disiram semakin bagus semangka. Hanya saja pada saat mengawinkan itu kalau bisa dihentikan dulu penyiramannya sepanjang tidak membahayakan, artinya tidak khawatir mati. Dihentikan akan lebih baik karena buahnya akan lebih cepat jadi. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.